Sekelumit kisah berdirinya Jemaat Mist Ecclesia Tahuna. Dari Immanuel ke Kanisa. Latar belakang situasi dan usaha tua-tua jemaat. Di lingkungan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud, Jemaat Immanuel Tahuna tergolong jemaat tua. Jemaat ini terbentuk oleh sentuhan penginjilan dari para zendeling di Tanah Sangihe secara khusus di wilayah Tahuna. Sampai tahun 1958 jemaat ini lebih dikenal dengan sebutan Gereja Besar. Penyebutan ini mencerminkan wilayah pelayanannya yang sangat besar dan luas. Konteks wilayah pelayanan yang luas itu belum didukung oleh sarana transportasi yang memadai serta kurangnya tenaga pelayan apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan teologi. Warga jemaat yang tersebar di beberapa desa itu diperhadapkan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Memahami problematika kondisional ini, tercetuslah sebuah gagasan dari seorang penolong Injil, Fritz Musa. Gagasan itu ialah melakukan kunjungan ibadah dari rumah ke rumah. Bulan Oktober 1958 dimulailah penerapan gagasan itu. Berawal dari 8 kepala keluarga yang berada di jalur segitiga, persimpangan jalan arah Akembuala dan arah ke Mahena pelayanan ibadah dari rumah ke rumah dilakukan. 8 kepala keluarga itu adalah 1. Keluarga Amerensi, Paparang, 2. Keluarga Kamudi, Paparang, 3. Keluarga Tumentalong Jakobus, 4. Keluarga Sehang Papendang, 5. Keluarga Bemboah, 6. Keluarga Bilalang Manoy, 7. Keluarga Laleno, Takahindangan, 8. Keluarga Liando Bataha. Setelah berproses, ibarat mendapat setetes air di tengah kemarau panjang. Usaha itu mendapat sambutan dari 10 kepala keluarga lainnya yaitu 1. Keluarga Bogar Tukunang, 2. Keluarga Patras Darius, 3. Keluarga Janis Paraminu, 4. Keluarga Kumengkila Kauntung, 5. Keluarga Abram, 6. Keluarga Tatengkeng Nangkoda, 7. Keluarga Bolang Timohe, 8. Keluarga Tendaunusa Rorong Pangalo, 9. Keluarga Kahine Metahang, 10. Keluarga Kakuhese Kumengkila. Ke-18 kepala keluarga itulah yang merespon dan terus bekerja sama dalam kegiatan ini. Namun demikian meski hanya didukung 18 kepala keluarga, karya pelayanan ini tidak terhenti. Dari sini dorongan untuk melaksanakan pelayanan ibadah lebih dari sekadar kunjungan dari rumah ke rumah semakin gencar. Pelaksanaan ibadah bersama setiap hari Minggu dirasa perlu dan segera dilakukan. Usulan ini datang dari ibu-ibu lanjut usia. Dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik yang sementara mereka jalani. Beberapa nama dapat disebutkan, 1. Ibu Bomboa, Bau Buta, 2. Ibu Bogar Tukunang, 3. Ibu Sehang, Papendang. Sebagai perintis kegiatan, penolong Injil Fritz Musa memberi apresiasi terhadap suara para lansia itu dan melihatnya sebagai satu kebutuhan demi tetap terpeliharanya iman umat Allah di wilayah ini. Ditetapkan menjadi kanisa dan pembangunan tempat ibadah. Di tengah kobaran semangat dari persekutuan ini, dinamika pelayanan ikut menyertainya. Persoalan kelembagaan muncul.
Sebab 18 kepala keluarga yang melakukan kegiatan ini masih tercatat sebagai anggota Jemaat Gmist Immanuel Tahuna, karena semua kegiatan baik ibadah perayaan Hari Raya Gerejawi, ibadah hari Minggu biasa, pelayanan sekolah hari Ahad maupun penyelenggaraan pelayanan katehisasi seyogianya berada dalam koordinasi dengan Jemaat Immanuel Tahuna. Menyingkapi masalah ini pihak Jemaat Gmist Immanuel Tahuna mengutus Ketua Jemaat Pendeta K. Paparang bersama beberapa penatua jemaat antara lain, Penatua I. B. M. Ponto, Penatua B. Saselah, Penatua S. Lahunduitang dan Penatua B. Katiandago. Untuk membangun percakapan dengan ke-18 warga jemaat ini, setelah pertemuan ini, semua penyelenggaraan kegiatan gerejawi masih di rumah keluarga Kamudi, Paparang. Tetapi tidak berjalan lama, sebab tua-tua jemaat menghendaki supaya segera dibangun tempat ibadah walaupun masih darurat bentuknya. Pemikiran ini mendapat dukungan dari pemuka masyarakat waktu itu. Dalam proses pencarian lokasi, keluarga Adrian bersedia meminjamkan tanah sebagai lokasi pendirian bangunan kanisa. Gayung bersambut, kerelaan keluarga Adrian diikuti oleh kerelaan anggota jemaat lain dalam memberi partisipasi. Beberapa nama misalnya, Albrecht Hangau menyumbangkan balok-balok bekas dan Martinus Rapalius Liando, Opolio, menyumbangkan atap untuk bangunan tersebut. Pada tanggal 16 Mei 1961 dibangunlah sebuah tempat ibadah darurat ukuran 8x7 meter. Hal yang perlu dibanggakan adalah di tengah keterbatasan tenaga pelayan, ada sebagian jemaat yang bersedia memberi diri bagi pekerjaan yang berat nan mulia ini, baik sebagai majelis jemaat, kostor, maupun yang terlibat aktif dalam kepengurusan pemuda dan sekolah hari Ahad. Selengkapnya sebagai berikut: 1. Penolong Injil Fritz Musa, penanggung jawab kanisa. 2. Syamaset Ledriana Kamudi, penyimpan keuangan. 3. Penatua Ahmado. 4. Syamaset Amerensi Paparang. 5. Syamaset Tumentalong Jakobus. 6. Syamaset Welmin Kamudi. 7. Syamas G. Wolf. 8. Syamaset Bogar Tukunang. 9. Syamaset Janis Paraminu. 10. Bapak Lewi Sehang, Kostor. 11. Bapak Hendrik Kumengkila, Kostor. 12. Julius Kasilinsina, Pengurus Pemuda. 13. Alfred Hangau, Pengurus Pemuda. 14. Alfred Paparang, Pengurus Pemuda. 15. Daud Ngantung, Pengurus Pemuda. 16. Bodewen Abram, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 17. Boulevard Abram, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 18. Hopni Manoy, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 19. Zebedeus Sehang, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 20. Julius Timbowo, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 21. Felix Patras, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 22. Junius Paparang, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 23. Naomi Sigandong, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 24. Charlotta Dinding, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 25. Rosana M. A.R., Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 26. Sinji Abram, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 27. Olga Kakuhese, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 28. Wandi Mangari, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 29. Aleti Karinda, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. 30. Amelia Buleno, Pengasuh Sekolah Hari Ahad. Perkembangan jemaat di kanisa. Sentuhan pelayanan cukup terasa bagi anggota jemaat di kanisa ini sehingga perkembangannya tergolong cepat. Dari segi kuantitas pertumbuhan jemaat ini cukup signifikan. Dalam kerangka mengimbangi kemajuan ini, tepatnya pada Agustus 1964 kerja keras jemaat berlanjut dengan dibangunnya gedung ukuran 20x7 meter, konstruksi semi permanen. Dalam pemanfaatannya gedung ini berfungsi ganda.
sebagai tempat ibadah sekaligus tempat ruang belajar mengajar SD YPK 2 Tahuna kelas jauh Bungalawang. Pada Juli 1966 penolong Injil Fritz Musa mengakhiri jabatannya sebagai pimpinan Kanisa. Sejak itu kepemimpinan di Kanisa beralih ke tangan penolong Injil M. Linogi. Di masa pelayanan ini keanggotaan jemaat di Kanisa bertambah sebab bulan Agustus 1966 salah satu mahakarya Tuhan yang oleh orang Sangihe diberi nama Gunung Awu meletus. Karena peristiwa ini maka arus perpindahan penduduk, mengungsi, dari tempat-tempat yang berbahaya ke wilayah yang relatif aman termasuk Bungalawang meningkat. Hal ini berdampak pada jumlah keanggotaan jemaat di Kanisa Bungalawang dari 80 kepala keluarga menjadi 125 kepala keluarga. Dari Kanisa ke Eklesia. Menuju penunggalan jemaat dan perkembangan lembaga persekolahan. Tatkala kepemimpinan penolong Injil Joseph M. Linogi berakhir pada Juni 1973, Guru Injil M. K. Kuemba hadir sebagai pimpinan baru Kanisa Bungalawang. Kehidupan beriman umat berusaha dipelihara dengan memberi perhatian penuh pada pengajaran katehisasi. Pada periode ini status untuk menjadi jemaat yang berdiri sendiri diupayakan. Langkah musyawarah dengan pihak jemaat induk ditempuh. Guru Injil MK Kuemba bersama Penatua S. Rompah dan Penatua PU Pulu diutus sebagai perwakilan Kanisa untuk merajut tali ketetapan hasil pertemuan sebelumnya. Ketika persekutuan ini menjadi Kanisa, situasi ini kemudian memaksa Badan Pekerja Sinode untuk turun menyelesaikan masalah ini. Ketua BP Sinode Pendeta S. Kanalung membawa aspirasi warga Kanisa menjadi agenda percakapan Badan Pekerja Lengkap Sinode GMIS. Wujud penyelesaiannya adalah, pada 16 Juni 1973 melalui surat keputusan Badan Pekerja Lengkap Sinode GMIS Kanisa Bungalawang ditunggalkan menjadi jemaat berdiri sendiri. Sejak saat itu persekutuan ini dikenal dengan nama Jemaat GMIS Bungalang Tahuna. Dan pimpinan Kanisa menjadi ketua jemaat ini. Seiring dengan itu status SDYPK 2 Tahuna kelas jauh Bungalawang berubah menjadi SDYPK 3 Tahuna. Dan DJ Mangembulude tercatat sebagai kepala sekolah pertama. Memahami perkembangan ini tidak ada pilihan lain dari warga jemaat selain mendirikan bangunan baru sebagai tempat peribadatan. Pada 13 Juni 1974 peletakan batu pertama dilaksanakan. Dana pembangunannya murni swadaya jemaat. Agar lebih lancar kegiatan ini ditangani oleh beberapa orang yang terhimpun dalam panitia kecil, masing-masing. 1. Zeblum Sehang, 2. Ed Binilang, 3. Jakobus Seba, 4. PU Pulu, 5. JL Bareweng Hulen Udang G. Haji Abbas, 6. W. Kenda, Kepala Desa Apeng Sembeka, 7. R. F. Abbas, Kepala Desa Apeng Sembeka pengganti W. Kenda. Sejak tahun 1974, setahun setelah ditunggalkan, jemaat ini telah memiliki 2 lembaga persekolahan, SDYPK 3 Tahuna dan TK Bungalawang. Pemberian nama Eklesia. Sampai periode pelayanan dari Guru Injil M. K. Kuemba sebagai ketua jemaat berakhir, jemaat ini masih dikenal dengan sebutan Jemaat Bungalawang Tahuna. Ketika Pendeta J. Paransi menjadi ketua jemaat menggantikan Guru Injil M. K. Kuemba, di awal tahun pelayanannya pemberian nama untuk jemaat ini dilakukan, sekalipun demikian sesungguhnya cikal bakal dari nama yang kemudian diberikan kepada jemaat ini justru muncul sejak periode yang sudah purna tugas tersebut.
Nama Eklesia awalnya diberikan kepada TK Bungalawang oleh pimpinan TK Ibu A. Pulu Nanangkong dan Bapak P. U. Pulu, selaku pendiri, atas permintaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe Talaud karena kebutuhan pendataan seluruh sekolah TK di Kabupaten Sangihe Talaud. Kemudian pada 31 Juli 1975 PU Pulu selaku Kepala SDPK 3 Tahuna juga memberi nama Eklesia bagi lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu sehingga menjadi SDPK 3 Eklesia Tahuna, setelah periode pelayanan baru masa kepemimpinan Pendeta J. Paransi. Dalam sidang sidi Jemaat tahun 1984 secara aklamasi diputuskan bahwa nama Eklesia diabadikan menjadi nama jemaat ini, mengikuti nama TK dan SD. Dari sinilah jemaat ini disebut Jemaat Mist Eklesia Tahuna. Jemaat Eklesia dalam masa periode. Tingkat pertumbuhan keanggotaan jemaat yang sangat cepat ini membuat gedung ibadah yang didirikan tahun 1974 tidak lagi memadai. Tahun 1987 saat ketua jemaat dijabat oleh Pendeta Nyonya E.B. Sipir Palar, SMTH. Salah satu tanggung jawab yang diupayakan dalam kepemimpinannya adalah membangun gedung ibadah yang lebih representatif. Agenda kerja ini diputuskan dalam sidang sidi jemaat tahun 1987 diikuti dengan pembentukan panitia pembangunan gedung ibadah jemaat Eklesia. Dalam kepanitiaan itu Pendeta R. Sipir, SMTH dipercayakan sebagai Ketua Panitia Pembangunan bersama Sekretaris Penatua PU Pulu dan Penatua Jules Manoy, dia sebagai Wakil Sekretaris. Pada 13 Juni 1984 diadakan peletakan batu dasar oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud Kolonel Infantri Yan Mende. Hadir dalam acara ini rombongan Paduan Suara Gmist Resort Indonesia Barat, Inbar, pimpinan Penatua M. Manumpil. Berbagai agenda pelayanan masih sementara dijalankan. Bersamaan dengan itu tantangan demi tantangan pun ikut mewarnai tanggung jawab itu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan tetap dan terus menolong gereja dan para pekerjanya selama perjuangan mengatasi setiap tantangan dilakukan bersama Dia. Penetapan hari berdirinya jemaat. Dengan memperhatikan data-data sejarah yang ada serta pikiran-pikiran yang menggelinding dalam diskusi, maka disepakati bahwa tanggal 16 Oktober 1958 diakui sebagai hari berdirinya Jemaat Eklesia Tahuna. Dengan penjelasan sebagai berikut, bulan Oktober 1958 dipilih sebab pada bulan dan tahun inilah dimulai kegiatan pelayanan ibadah. Dengan sendirinya pada saat itu pula terbentuk sebuah persekutuan jemaat baru di wilayah ini, karena tanggal dimulai kegiatan pelayanan ibadah di bulan Oktober 1958 tidak lagi diketahui, maka tanggal 16 dipilih dan disepakati. Tanggal ini diambil dari proses penunggalan jemaat, yaitu tanggal 16 Juni 1973. Dan jika ditarik ke belakang, pada tanggal 16 pula, tepatnya 16 Mei, pertama kali dibangun tempat ibadah, dengan konstruksi darurat. Dan di tempat inilah sakramen baptisan pertama dilayankan kepada 7 orang warga jemaat serta peneguhan sidi kepada beberapa orang warga jemaat yang sudah layak. Penetapan tanggal 16 Oktober 1958 sebagai hari berdirinya jemaat, kemudian diangkat dan diputuskan dalam forum tertinggi di jemaat, yakni Sidang Majelis Jemaat, pada tanggal 21 Februari 2009. Potret pelayanan Jemaat Eklesia sekarang dan harapan ke depan.
Potret pelayanan Jemaat Eklesia sekarang. Jemaat Eklesia Tahuna lahir dari sebuah gagasan untuk mendekatkan pelayanan demi terpeliharanya iman warga jemaat. Konteks pelayanannya berada di antara kesulitan dan keterbatasan sarana prasarana. Tetapi ia hidup, bertumbuh dan berkembang. Ia bagai benih yang jatuh ke tanah. Tidak ditabur, melainkan jatuh sebiji atau beberapa biji lalu tumbuh dan berbuah banyak. Proses lahirnya tidak dipersiapkan oleh jemaat induk, namun dari periode ke periode pertambahan jumlah anggota jemaat terlihat signifikan. Diikuti oleh kesadaran dan kesetiaan dalam setiap persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Harapan ke depan. Setelah menelusuri perjalanan Jemaat Eklesia Tahuna di setiap episode sejarahnya dan menyadari kondisi faktual di atas ini, maka hal yang diuraikan berikut ini merupakan untaian harapan ke depan, bagaimana seharusnya jemaat ini hadir dan berfungsi di tengah konteks yang terus berubah itu. Belajar dari para pendahulu. Konteks pelayanan pada masa awal terbentuknya jemaat memang berbeda jauh dengan konteks pelayanan masa kini dan ke depan. Akan tetapi semangat kebersamaan yang telah memungkinkan para pendahulu menunaikan berbagai tanggung jawab kerasulan yang teremban di masa mereka, semangat itu pula kiranya akan menjadi spirit bagi para pelayan, pekerja dan semua warga jemaat yang ada di dalam biduk gemis yang bernama Jemaat Eklesia Tahuna. Kebersamaan yang sudah mekar di antara benih-benih yang bertumbuh itu perlu dijaga dan dipelihara terus, mulai dari setiap rumah tangga, pelayanan kategorial, kelompok dan diwujudkan dalam kehidupan berjemaat lalu dibiarkan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Memaknai arti sebuah nama. Secara etimologi eklesia berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua suku kata ek artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Dari suku kata ini eklesia sering diartikan sebagai mereka yang dipanggil atau persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Yesus Kristus, Kolose 1 ayat 13, atau dipanggil untuk bersekutu satu sama lain dan bersekutu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Berdirinya sebuah jemaat tidak terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Begitu pula ketika jemaat itu berkembang dalam tanggung jawab kesaksian, persekutuan dan pelayanannya, ia hadir dan berfungsi di tengah kondisi real jemaat serta masyarakat yang ada. Jemaat Gemis Eklesia terus bertumbuh, tetapi pertumbuhan itu bukan oleh para perintis, bukan pula oleh para generasi sesudahnya. Para perintis dan pelayan Tuhan yang berkiprah dalam perkembangan jemaat ini, ibarat Paulus atau Apolos. Mereka cuma pekerja yang menanam dan menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhannya. Akhirnya segala pujian dan hormat hanya dipersembahkan bagi Allah yang Maha Agung di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan sejarah. Tuhan beserta kita.